Di pagi hari yang cerah, Miayu, seorang operator ekskavator muda yang profesional dan penuh percaya diri, tiba di desa terpencil untuk memulai tugasnya membangun waduk, sementara pemandangan desa yang indah namun miskin menyambut kedatangannya. Saat memasuki lokasi proyek, Miayu disambut oleh penduduk desa yang tampak curiga dan ragu terhadap proyek pemerintah yang mereka anggap asing. Rekan-rekan kerjanya, sebagian besar pria, menyambut Miayu dengan tatapan skeptis dan komentar yang mengandung prasangka gender, seperti, "Kamu yakin bisa mengoperasikan alat berat ini?" Miayu dengan tenang menjawab, "Saya sudah memiliki pengalaman yang cukup, mari kita buktikan bersama-sama," sambil memulai persiapan ekskavator. Ketegangan mulai terasa ketika salah satu rekan kerjanya, Jaka, mencoba mengabaikan instruksi Miayu dan mengambil alih pengoperasian mesin. Tanpa disadari, Miayu dengan cekatan mengendalikan ekskavator, menggerakkan lengan besarnya dengan presisi yang membuat semua orang terkesima. Rekan-rekannya mulai saling bertukar pandang, beberapa menunjukkan rasa kagum sementara yang lain menyembunyikan rasa iri mereka. Di sela-sela kerja, Miayu bertemu dengan Pak Rudi, kepala desa, yang menyambutnya dengan ramah namun tetap mempertanyakan dampak proyek tersebut terhadap kehidupan mereka. Miayu menjelaskan pentingnya waduk untuk meningkatkan irigasi dan menyediakan air bersih, sementara Pak Rudi perlahan mulai membuka diri terhadap proyek tersebut. Hari pertama Miayu di desa berakhir dengan keberhasilan operasional ekskavator dan sedikit perubahan pandangan dari rekan-rekannya, meninggalkan harapan bahwa tantangan berikutnya dapat diatasi. Di balik ketenangan desa, Kliwon, pemimpin kelompok preman lokal yang karismatik namun kejam, merasa terancam oleh proyek waduk yang dapat mengganggu ladang bisnisnya yang tersembunyi. Dengan tubuh penuh tato yang mencolok dan gerombolan loyal sebagai algojinya, Kliwon merencanakan cara untuk mempertahankan kekuasaannya atas desa. Dia mengumpulkan para anggotanya di sebuah gudang tua, menyusun strategi untuk menekan pihak proyek agar memberikan jatah keamanan yang diinginkannya. Kliwon berbicara dengan suara lantang, "Kita tidak bisa biarkan proyek ini merusak bisnis kita harus ambil langkah tegas." Para preman mengikuti perintah Kliwon tanpa ragu, siap melakukan apapun demi menjaga dominasi mereka di desa tersebut. Sementara itu, Kliwon mulai menyebarkan desas-desus negatif tentang proyek pemerintah kepada penduduk desa, mencoba menanamkan ketakutan dan keraguan. Dia juga mengintimidasi para pekerja proyek dengan ancaman kekerasan, membuat mereka merasa tidak aman dan tertekan. Kliwon memanfaatkan posisinya sebagai penguasa bayangan untuk mendapatkan informasi penting tentang jadwal dan kegiatan proyek, merencanakan sabotase berikutnya. Dalam pertemuan rahasia, Kliwon memastikan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi rencananya, termasuk Miayu yang semakin menunjukkan kemampuan di tempat kerja. Dengan langkah-langkah yang semakin agresif, Kliwon mulai merebut kendali atas aspek-aspek penting di desa, memperkuat kekuasaannya dan menimbulkan ancaman nyata terhadap proyek waduk. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Miayu memutuskan untuk membeli es teh di warung lokal, mengenakan helm proyek dan rompi pink yang mencolok. Di warung tersebut, Kliwon bersama kelompoknya sedang duduk sambil menikmati minuman. Mereka tidak menyadari kehadiran Miayu yang akan mengubah dinamika mereka. Saat Miayu memesan, tatapan Kliwon tertuju padanya, terlebih karena kecantikannya yang berbeda dari biasanya, namun sikapnya tetap dingin dan tak menghargai profesionalisme Miayu. Kliwon tersenyum sinis dan berkata kepada teman-temannya, "Lihat, ada operator baru yang tampaknya ingin menguasai semuanya di sini." Miayu, merasa tidak nyaman dengan tatapan melecehkan itu, tetap tenang dan menjawab, "Saya hanya ingin memastikan proyek ini berjalan lancar untuk kebaikan desa." Kliwon tertawa mengejek, "Kebaikan desa ya, kita lihat nanti seberapa baiknya kerja kerasmu." Rekan-rekan Kliwon ikut meremehkan Miayu, membuat suasana semakin tegang di warung tersebut. Pak Rudi, yang juga berada di warung, mencoba menengahi dengan berkata, "Marilah kita semua bekerja sama demi kemajuan desa ini." Namun, Kliwon mengabaikan usulan Pak Rudi dan terus mempermalukan Miayu di depan umum, menantang otoritasnya sebagai pemimpin kelompok preman. Pertemuan di warung tersebut berakhir dengan ketegangan yang meningkat antara Miayu dan Kliwon, menetapkan dasar konflik yang lebih dalam di masa mendatang. Tidak lama setelah pertemuan di warung, Kliwon mulai mengganggu proyek dengan melakukan sabotase terhadap alat berat, termasuk ekskavator milik Miayu. Suatu pagi, Miayu menemukan ekskavatornya rusak parah, bagian mesin terbakar, dan sisa-sisa bahan peledak yang ditinggalkan di sekitar area. Menyadari bahwa ini adalah tindakan sengaja untuk menekan proyek,
Miayu memutuskan untuk tidak menyerah dan mencari solusi. Rekan-rekannya mulai mundur satu persatu karena takut akan tindakan Kliwon, menciptakan suasana kerja yang semakin sulit. Miayu mengumpulkan keberanian dan memanggil pertemuan darurat dengan seluruh tim, mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkan ini menghentikan kita. Kita harus melaporkan kejadian ini." Dalam pertemuan tersebut, beberapa pekerja awalnya ragu, namun keberanian Miayu akhirnya menginspirasi mereka untuk bertindak bersama. Miayu melaporkan sabotase tersebut kepada pihak keamanan proyek, berharap adanya tindakan dari pihak berwenang. Namun, pihak keamanan proyek tampak lambat merespons, membuat Miayu semakin curiga akan adanya korupsi dalam sistem. Di tengah tekanan yang meningkat, Miayu tetap fokus pada tugasnya, memastikan bahwa proyek tetap berjalan meski menghadapi tantangan besar. Tekanan awal dari Kliwon berhasil menciptakan ketakutan di antara para pekerja, namun keberanian Miayu mulai menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas di antara mereka. Pada suatu malam setelah hari yang melelahkan di proyek, Miayu memutuskan untuk pulang menggunakan motor pribadinya, berharap bisa beristirahat sejenak. Saat melintasi jalan desa yang sepi, tiba-tiba motor Miayu mogok tanpa peringatan, membuatnya terjebak di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan, sekelompok preman yang dipimpin oleh Kliwon muncul dari bayangan, mencoba menyerangnya dengan niat jahat. Miayu, yang tidak ingin panik, segera mengambil helmnya dan bersiap menghadapi ancaman tersebut dengan tenang namun waspada. Kliwon melangkah maju dengan senyum licik, "Malam ini, kita akan memberitahumu siapa yang sebenarnya menguasai desa ini." Dalam situasi terpojok, Miayu menggunakan kecerdikan dan kekuatannya untuk melumpuhkan salah satu preman, menciptakan kekacauan di antara mereka. Pertarungan sengit terjadi di jalan desa yang gelap, dengan Miayu menggunakan segala kemampuannya untuk bertahan hidup. Berkat keberaniannya, Miayu berhasil melarikan diri dari pengejaran yang menegangkan, meninggalkan para preman yang kebingungan. Namun, ancaman Kliwon semakin nyata setelah malam mencekam tersebut, membuat Miayu menyadari bahwa bahaya tidak hanya datang dari pekerjaan. Pengalaman tersebut memperkuat tekad Miayu untuk tidak hanya fokus pada proyek, tetapi juga melindungi dirinya dan desa dari ancaman Kliwon. Merasa semakin terancam oleh tindakan Kliwon, Miayu memutuskan untuk melawan dengan melaporkan kejadian malam itu ke polisi setempat. Dengan harapan mendapatkan perlindungan, Miayu menemui seorang polisi yang dikenal bersahabat dan menyampaikan semua bukti yang ia miliki. Namun, saat berbicara, Miayu merasakan sikap tidak percaya dan akhirnya mengetahui bahwa polisi tersebut ternyata bersekongkol dengan Kliwon. Polisi tersebut mengolok-olok laporan Miayu, mengatakan, "Kamu harus tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini." Merasa dikhianati oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi, Miayu mulai menyadari betapa dalam korupsi yang mengakar di desa tersebut. Keputusasaan mulai menghampiri Miayu, namun ia tidak mau menyerah begitu saja, memutuskan untuk mencari cara lain dalam menghadapi Kliwon. Miayu mulai mengamati gerak-gerik Kliwon dan kelompoknya, mencari celah untuk mengungkap kejahatan mereka tanpa bantuan pihak berwenang. Dalam prosesnya, Miayu membangun hubungan lebih dekat dengan beberapa penduduk desa yang juga merasa tertekan oleh kekuasaan Kliwon. Ia menyadari bahwa melawan Kliwon sendiri akan sangat sulit tanpa dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Konflik internal Miayu semakin mendalam ketika ia harus memilih antara melanjutkan proyek atau mempertaruhkan segalanya untuk melawan ketidakadilan yang terjadi. Tekanan yang terus-menerus dari Kliwon dan situasi proyek yang sulit mulai memunculkan kekuatan fisik dan mental luar biasa dalam diri Miayu. Suatu hari, saat marah karena perbuatan Kliwon yang merusak ekskavatornya, Miayu secara tidak sengaja menghancurkan sebuah batu besar dengan tangannya. Menyadari potensi dirinya yang belum pernah ia ketahui sebelumnya, Miayu mulai melatih dirinya secara rahasia setiap malam. Ia berlatih teknik bela diri dan mengasah kekuatan fisiknya, memastikan bahwa ia bisa menghadapi ancaman yang semakin besar. Latihan yang intens membuat Miayu merasa lebih percaya diri dan siap untuk melindungi diri serta orang-orang di sekitarnya. Dalam salah satu sesi latihan, Miayu berhasil mengatasi rintangan yang sebelumnya tidak bisa ia lewati, menandakan kemajuan pesatnya. Dia mulai menggunakan kekuatan barunya untuk melakukan tugas-tugas di proyek dengan lebih efisien, mendapatkan pujian dari beberapa rekan kerja. Miayu juga mulai lebih aktif dalam mengumpulkan informasi tentang Kliwon dan jaringan premannya, menggunakan keterampilan barunya untuk keuntungan mereka. Kesadaran akan tanggung jawab yang datang dengan kekuatannya membuat Miayu semakin bertekad untuk menjadi pelindung desa tersebut.
Dengan kekuatan fisik dan mental yang kini terasah, Miayu merasa siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanannya melawan Kliwon. Suatu malam, Kliwon yang merasa terancam oleh kekuatan Miayu, mencoba melakukan percobaan pemerkosaan sebagai bentuk intimidasi dan penghinaan. Dalam keadaan terpojok di sebuah gudang kosong, Miayu berusaha keras untuk melawan serangan tersebut dengan segala kekuatan yang ia miliki. Dengan kekuatan rahasianya, Miayu berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Kliwon, membuat situasi menjadi lebih kacau. Kliwon yang terluka parah dan merasa dipermalukan, bersumpah untuk membalas dendam atas penghinaan yang dialaminya. Miayu, meski traumatis dengan kejadian tersebut, tidak membiarkan dirinya terpuruk dan justru semakin termotivasi untuk melawan. Dia menyadari bahwa ancaman Kliwon bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap keselamatan penduduk desa yang lain. Dengan tekad yang semakin kuat, Miayu mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menggagalkan rencana jahat Kliwon. Sementara itu, Kliwon mulai mengerahkan lebih banyak anak buahnya untuk menekan proyek dan menakut-nakuti para pekerja. Miayu membangun aliansi dengan beberapa penduduk desa yang juga merasa tertekan, membentuk kelompok kecil untuk melawan Kliwon. Pertempuran kedua ini menandai titik balik di mana Miayu benar-benar menyadari bahwa perlawanan melawan Kliwon adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan desa mereka. Dengan semangat perlawanan yang semakin membara, Miayu mulai menyelidiki lebih dalam latar belakang Kliwon dan menemukan hubungan antara kelompok preman tersebut dengan proyek pemerintah yang korup. Dia menemukan bukti bahwa beberapa pejabat tinggi pemerintah terlibat dalam persekongkolan untuk mengontrol proyek waduk demi keuntungan pribadi mereka. Dalam salah satu penyelidikan malam hari, Miayu menemukan dokumen rahasia di gudang proyek yang mengungkapkan skema korupsi tersebut. Dokumen itu menunjukkan bagaimana dana proyek disalurkan secara ilegal untuk membiayai kegiatan preman Kliwon, menjaga kekuasaan mereka di desa. Miayu merasa terkejut dan kecewa mengetahui bahwa proyek yang seharusnya membawa kemajuan justru menjadi sumber masalah dan penderitaan bagi desa. Ia menghadapi dilema moral untuk melanjutkan proyek yang ternyata telah menjadi alat penindasan, atau menghentikannya demi kebaikan desa. Dalam diskusi dengan Pak Rudi, Miayu menyampaikan temuan-temuannya dan bersama-sama mereka memutuskan untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Namun, mereka menyadari bahwa melawan sistem korup yang terjalin erat akan membutuhkan strategi dan dukungan yang kuat dari penduduk desa. Miayu mulai mengorganisir pertemuan rahasia dengan penduduk desa untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi persekongkolan tersebut. Penemuan ini memperkuat tekad Miayu untuk tidak hanya melawan Kliwon, tetapi juga sistem korup yang memungkinkan kekuasaan preman tetap berlanjut di desa mereka. Menyadari perlunya dukungan dari penduduk desa, Miayu mulai menyusun strategi untuk melawan Kliwon dengan bantuan mereka yang diam-diam tidak menyukai kelompok preman tersebut. Ia mengadakan pertemuan rahasia dengan para ibu rumah tangga dan pemuda desa, menjelaskan situasi dan mengajak mereka untuk bergabung dalam perlawanan. Awalnya, banyak penduduk yang takut untuk melawan secara terang-terangan, mengingat kekuasaan Kliwon dan ancaman kekerasannya. Namun, dengan semangat kepemimpinan dan keberanian yang ditunjukkan Miayu, beberapa penduduk mulai membuka diri dan menawarkan bantuan mereka. Miayu membagi tugas kepada kelompok kecil, seperti mengawasi gerak-gerik Kliwon, menyabotase peralatan mereka, dan menyebarkan informasi secara diam-diam. Dalam sebuah pertemuan di malam hari, seorang ibu rumah tangga bernama Sari berkata, "Kita tidak bisa terus dibiarkan hidup dalam ketakutan, kita harus bertindak bersama." Pemuda desa, Andi, menambahkan, "Dengan bantuan Miayu, kita bisa mengambil kembali kendali atas desa ini dan memastikan proyek berjalan tanpa ancaman." Miayu merasa lega melihat dukungan yang tumbuh di antara penduduk, mengetahui bahwa perjuangan mereka tidak lagi sepi dan terisolasi. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan aksi-aksi kecil untuk melemahkan posisi Kliwon tanpa menarik perhatian berlebihan. Strategi perlawanan ini menandai awal dari pergerakan bersama yang kuat, dengan Miayu sebagai pemimpin yang menginspirasi dan penduduk desa yang bersatu untuk kebaikan bersama. Dengan aliansi yang terbentuk, Miayu memimpin penduduk desa dalam melakukan sabotase terhadap sumber pendapatan Kliwon, seperti menghancurkan tempat perjudian ilegal yang dikelola oleh kelompok preman. Pada malam yang telah direncanakan, Miayu dan sekelompok pemuda desa menyelinap ke lokasi perjudian, memastikan bahwa aksi mereka tidak terdeteksi oleh pengawal Kliwon. Dengan cepat dan efisien, mereka menghancurkan peralatan judi dan menggoyang struktur tempat tersebut, menciptakan kerusakan yang signifikan.
Aksi ini tidak hanya mengurangi pendapatan Kliwon, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa penduduk desa tidak akan tinggal diam lagi. Namun, tindakan ini memicu kemarahan besar Kliwon, yang merasa terhina dan kehilangan kontrol atas operasinya. Kliwon mulai membalas dengan lebih brutal, meningkatkan ancaman dan kekerasan terhadap proyek serta penduduk desa yang terlibat dalam sabotase. Miayu menyadari bahwa pertempuran ini akan semakin intens, namun ia tetap tegar dan terus memimpin perjuangan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Di tengah aksi sabotase, seorang pemuda desa bernama Budi terluka, membuat komunitas semakin termotivasi untuk terus berjuang demi keadilan. Miayu memberikan semangat kepada timnya, mengatakan, "Kita harus terus maju. Setiap tindakan kita membawa kita lebih dekat untuk mengakhiri kekuasaan Kliwon." Serangan balik ini menandai fase baru dalam perlawanan, dengan penduduk desa yang semakin aktif dan Kliwon yang semakin terdesak menghadapi perlawanan yang terorganisir. Di tengah meningkatnya konflik, salah satu penduduk desa yang setia membantu Miayu, seorang wanita bernama Lina, dibunuh oleh anak buah Kliwon sebagai bentuk peringatan. Kematian Lina mengguncang komunitas desa, meninggalkan luka mendalam dan meningkatkan rasa takut di antara mereka yang terlibat dalam perlawanan. Pemakaman Lina diadakan dengan penuh duka, di mana penduduk desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan rasa kehilangan mereka. Dalam acara pemakaman, Miayu menyampaikan kata-kata penghiburan, "Lina berjuang untuk kita semua, kita tidak boleh membiarkan pengorbanannya sia-sia." Kehilangan ini membuat Miayu merasa bersalah karena tidak bisa melindungi teman dekatnya, namun juga semakin memotivasinya untuk mengakhiri kekuasaan Kliwon. Penduduk desa, yang awalnya ketakutan, mulai merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan perjuangan, mengenang keberanian Lina. Miayu dan kelompoknya mengadakan pertemuan darurat untuk mengevaluasi strategi mereka setelah kehilangan anggota penting. Mereka memutuskan untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat pertahanan diri, memastikan bahwa mereka siap menghadapi serangan lebih lanjut dari Kliwon. Meski duka, komunitas desa menemukan kekuatan dalam kebersamaan mereka, berjanji untuk terus berjuang demi keamanan dan kemakmuran desa. Kehilangan Lina menjadi titik balik emosional bagi Miayu dan penduduk desa, mengukuhkan tekad mereka untuk mengalahkan Kliwon dan membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah perlawanan yang semakin intens, Miayu mulai mencurigai adanya pengkhianat di dalam timnya yang mungkin bekerja untuk Kliwon. Kecurigaan itu terwujud ketika beberapa sabotase gagal dilakukan dengan baik, dan alat berat proyek kembali rusak tanpa jejak jelas. Miayu melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan bukti bahwa salah satu rekan kerjanya, Rudy, telah melakukan sabotase alat berat untuk keuntungan Kliwon. Dalam konfrontasi yang tegang, Miayu bertanya kepada Rudy, "Mengapa kamu mengkhianati kita? Apa yang Kliwon tawarkan padamu?" Rudy, dengan wajah penuh penyesalan, mengaku terpaksa bekerja untuk Kliwon demi keamanan keluarganya yang diancam. Miayu merasa dikhianati namun memahami situasi Rudy, namun tetap menekankan pentingnya solidaritas dalam perjuangan mereka. Rudy berjanji untuk membantu tim Miayu dari dalam, memberikan informasi strategis tentang gerak-gerik Kliwon dan kelompoknya. Dengan bantuan Rudy, Miayu dan timnya berhasil mengungkap lebih banyak tindakan korupsi dan rencana Kliwon yang akan datang. Pengkhianatan ini membuat Miayu semakin waspada dan memperkuat strategi mereka untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Meskipun menghadapi ancaman dari dalam tim, Miayu dan penduduk desa tetap bersatu, mengatasi rintangan dan terus melanjutkan perjuangan mereka dengan tekad yang lebih kuat. Dengan informasi terbaru dari Rudy, Miayu memutuskan untuk menghadapi Kliwon secara langsung dalam sebuah pertarungan sengit di tengah malam. Mereka bertemu di sebuah gudang tua dengan pencahayaan minim, lokasi yang dipilih Kliwon untuk menghindari perhatian umum. Pertarungan dimulai dengan adu kekuatan fisik dan taktik. Keduanya menggunakan alat-alat seadanya untuk mendapatkan keunggulan. Miayu menggunakan kekuatan barunya untuk melawan serangan Kliwon, sementara Kliwon memanfaatkan kelicikannya untuk mencoba menjatuhkannya. Pertarungan berlangsung brutal, dengan kedua belah pihak saling melukai tanpa henti, menunjukkan tekad yang sama untuk menang. Di tengah perkelahian, Kliwon berhasil melukai Miayu cukup parah, membuatnya kewalahan dan hampir tidak berdaya. Namun, dengan semangat juang yang kuat, Miayu berusaha bangkit dan melanjutkan pertarungan, meski dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya, Kliwon berhasil melarikan diri dengan luka parah, meninggalkan Miayu sebagai pemenang namun dengan tubuh yang terluka. Meskipun gagal menangkap Kliwon,
Miayu mendapatkan penghormatan dan dukungan lebih dari penduduk desa yang menyaksikan pertarungan tersebut. Miayu harus bersiap untuk pertempuran terakhir, mengetahui bahwa Kliwon masih hidup dan akan kembali dengan lebih banyak kekuatan untuk membalas dendam. Menyadari bahwa pertempuran dengan Kliwon belum usai, Miayu mengorganisir pertemuan besar dengan seluruh penduduk desa untuk merencanakan perlawanan besar-besaran. Dalam pertemuan tersebut, Miayu menyampaikan strategi yang telah disusun bersama para pemimpin aliansi, menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi. Penduduk desa, yang sebelumnya ragu, kini menunjukkan semangat dan kesiapan untuk mengambil langkah tegas melawan Kliwon dan kelompoknya. Miayu membagi tugas kepada setiap kelompok, seperti pengawasan malam, sabotase terkoordinasi, dan penyediaan logistik untuk perlawanan. Mereka memanfaatkan keahlian masing-masing, dengan beberapa penduduk yang ahli dalam teknologi membantu mengawasi gerak-gerik musuh. Persiapan matang dilakukan, termasuk latihan fisik dan simulasi pertempuran untuk memastikan kesiapan menghadapi Kliwon. Pada malam yang telah ditentukan, Miayu memimpin penduduk desa menuju tempat berkumpul utama, siap untuk melancarkan serangan akhir. Dengan semangat yang tinggi, mereka bergerak secara terorganisir, mengepung markas Kliwon dan memutuskan untuk mengakhiri kekuasaannya sekali dan untuk selamanya. Pertempuran besar terjadi dengan intensitas tinggi, di mana setiap penduduk desa berjuang dengan keberanian dan tekad yang kuat. Serangan ini menjadi klimaks dari perjuangan panjang mereka, menandai momen penting dalam sejarah desa dan menentukan nasib mereka di masa depan. Di tengah pertempuran besar-besaran, bukti korupsi yang telah dikumpulkan oleh Miayu dan Rudy akhirnya terungkap ke publik, memperlihatkan keterlibatan oknum polisi busuk dengan Kliwon. Penduduk desa yang hadir dalam pertempuran mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan preman, tetapi juga sistem hukum yang korup. Salah satu penduduk, Sari, mengambil keberanian untuk mengungkapkan temuan mereka di depan umum. Kita harus membersihkan desa ini dari dalam dan luar. Dengan tekanan dari penduduk yang semakin besar, pihak berwenang yang jujur mulai mengambil tindakan, menangkap oknum polisi yang terlibat dalam korupsi. Polisi yang bersih bekerja sama dengan Miayu dan penduduk desa untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatan Kliwon dan kelompoknya dalam kejahatan. Bukti yang kuat mengarah pada penangkapan beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam persekongkolan, mengguncang fondasi kekuasaan korup di desa. Penangkapan ini memberikan harapan baru bagi penduduk desa, bahwa perubahan positif akhirnya bisa terjadi. Miayu merasa lega bahwa sistem yang selama ini rapuh akhirnya mulai diperbaiki, meski perjuangan mereka belum selesai. Dengan dukungan dari pihak berwenang yang kini bersih, Miayu dan penduduk desa semakin siap untuk menghadapi Kliwon secara langsung. Pengungkapan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan mereka, memperkuat aliansi dan mempersatukan desa dalam menghadapi ancaman bersama. Mengetahui bahwa Kliwon dan kelompoknya akan segera ditangkap berkat bukti yang telah dikumpulkan, pihak pemerintah korup mencoba menyelamatkan mereka dengan segala cara. Kliwon dan beberapa anggota teratas kelompoknya berusaha melarikan diri dari desa, menggunakan koneksi korupsi untuk mendapatkan perlindungan. Dalam upaya pelarian, Kliwon mengatur pertemuan rahasia dengan pejabat korup untuk merencanakan jalur pelarian mereka ke luar negeri. Miayu, yang mengetahui rencana ini melalui informasi dari Rudy, segera memberitahu penduduk desa untuk bersiap menghadapi ancaman lebih lanjut. Dengan bantuan penduduk desa yang setia, Miayu mempersiapkan jebakan dan penghalang untuk menghentikan pelarian Kliwon. Saat malam tiba, Kliwon dan kelompoknya mencoba melarikan diri melalui jalur yang telah ditentukan, namun terhalang oleh penduduk desa yang sigap. Pertarungan sengit kembali terjadi di jalan desa, dengan Miayu memimpin serangan untuk menangkap Kliwon sebelum mereka bisa melarikan diri. Dalam kekacauan tersebut, beberapa anggota kelompok Kliwon berhasil melarikan diri, namun Kliwon sendiri terluka parah dan tertangkap. Penangkapan Kliwon ini menjadi kemenangan besar bagi Miayu dan penduduk desa, memastikan bahwa ancaman utama telah diatasi. Dengan Kliwon kini dalam tahanan, desa mulai merasakan angin perubahan yang membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Meski Kliwon telah tertangkap, kelompoknya yang tersisa masih mencoba untuk menggagalkan proyek waduk dan mengembalikan kekuasaan mereka. Miayu bersama pasukan desa yang terlatih dengan baik mulai menggagalkan setiap upaya sabotase dan ancaman yang dilancarkan oleh sisa-sisa kelompok Kliwon. Mereka melakukan patroli rutin dan memastikan bahwa setiap potensi ancaman segera diatasi sebelum berkembang menjadi masalah besar. Dalam satu insiden, sekelompok preman kecil mencoba merusak salah satu bendungan yang sedang dibangun,
namun berhasil dihentikan oleh pasukan desa. Miayu memimpin serangan balik yang terorganisir, menggunakan taktik yang telah mereka pelajari selama perlawanan untuk mengatasi musuh. Kerjasama yang erat antara Miayu dan penduduk desa membuat mereka semakin efektif dalam menggagalkan rencana jahat Kliwon. Selain itu, bukti-bukti korupsi yang telah dikumpulkan sebelumnya membantu mereka dalam memperkuat posisi hukum terhadap mantan anggota Kliwon. Miayu juga memastikan bahwa proyek waduk dapat berjalan lancar tanpa gangguan, bekerja sama dengan pihak berwenang yang kini bersih dan mendukung. Dengan setiap keberhasilan menggagalkan rencana Kliwon, moral penduduk desa meningkat, memperkuat tekad mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Upaya bersama ini membawa desa menuju stabilitas dan kemajuan, memastikan bahwa ancaman dari masa lalu tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Setelah Kliwon tertangkap, proses hukum dimulai dengan cepat berkat bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkan oleh Miayu dan penduduk desa. Pengadilan berjalan dengan transparan, menampilkan keterlibatan Kliwon dan pejabat korup dalam persekongkolan yang merugikan desa. Dalam persidangan, Miayu memberikan kesaksian penting yang membantu mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi desa. Kliwon dijatuhi hukuman yang setimpal atas semua kejahatan yang dilakukannya, memberikan pesan kuat bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Penduduk desa merayakan kemenangan ini sebagai awal dari era baru yang bebas dari ancaman preman dan korupsi. Proyek waduk yang sempat rancam kini berjalan lancar, membawa manfaat besar bagi irigasi dan penyediaan air bersih bagi seluruh desa. Miayu dihormati sebagai pahlawan desa, diakui atas keberanian dan dedikasinya dalam melindungi komunitas mereka. Dengan terwujudnya keadilan, hubungan antara penduduk desa dan pihak pemerintah menjadi lebih baik, memperkuat kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan. Desa yang dulunya miskin kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, dengan infrastruktur yang lebih baik dan kesejahteraan yang meningkat. Harapan baru menyelimuti desa, dengan Miayu sebagai simbol keberanian dan tekad, memastikan bahwa perjuangan mereka membawa perubahan positif yang abadi. Setelah semua konflik di desa berhasil diselesaikan dan proyek waduk selesai dibangun, Miayu memutuskan untuk kembali ke kota dengan kehormatan. Penduduk desa mengadakan pesta perpisahan yang meriah, mengucapkan terima kasih kepada Miayu atas segala pengorbanan dan perjuangannya. Dalam pidato perpisahan, Miayu berkata, "Saya bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini. Desa ini adalah rumah kita semua, dan kita telah membuktikan bahwa bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan." Pak Rudi memberikan hadiah simbolis kepada Miayu sebagai tanda penghargaan. "Terima kasih, Miayu. Desa ini tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu." Miayu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman baru yang telah menjadi keluarganya selama di desa, dengan janji akan selalu mendukung mereka dari kota. Saat naik motor menuju kota, Miayu merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari menghadapi diskriminasi hingga menjadi pemimpin yang dihormati. Ia mengenang setiap tantangan dan kemenangan, menyadari betapa banyak yang telah ia pelajari tentang keberanian, kepemimpinan, dan pentingnya komunitas. Di kota, Miayu disambut dengan hangat oleh keluarganya, yang bangga atas pencapaiannya dan perjalanan heroiknya di desa terpencil. Miayu mulai menulis cerita perjuangannya, berharap bisa menginspirasi orang lain untuk berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebaikan bersama. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan bangga, Miayu melangkah ke babak baru kehidupannya, membawa kenangan indah dan pelajaran berharga dari desa yang telah mengubah hidupnya selamanya.